Apa itu kebaikan? Nah, dari Nawas bin Sam'an berkata, Rasulullah SAW bersabda, kebaikan itu adalah akhlak terpuji, sedangkan dosa adalah apa yang meresahkan jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Maka tak kala kita memiliki akhlak mulia, berusaha menjadi orang yang baik, ya, berarti kita itu sedang melakukan kebaikan untuk diri sendiri pada hakikatnya. Berkata-kata yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, itu adalah kebaikan-kebaikan. Dan tak kala kita melakukan perbuatan yang menjadikan jiwa ini resah, jiwa ini gelisah, bahkan takut diketahui oleh orang lain, berarti itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, pernah satu saat salah seorang sahabat baginda Rasul, Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu berkata pula, saya mendatangi baginda Rasulullah SAW. Lalu beliau pun bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Saya menjawabnya, ya benar Rasulullah. Beliau menjawab, tanyakan pada hatimu sendiri. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati ini menjadi tenang karenanya. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menimbulkan keraguan di dalam jiwa dan rasa gundah gulana dalam dada, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Maka setiap orang yang sudah dibekali hati nurani oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan hidayah berupa agama, ya, disempurnakan dengan jasmani fisiknya, setiap orang pasti mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana perbuatan yang baik, mana perbuatan dosa. Kalaupun mereka tidak mengetahui berbagai macam dalil-dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, pada hakikatnya setiap manusia tak kalah bertanya kepada hati nuraninya, dia akan terbuka dan dia akan mawas diri dan dia akan tercerahkan dan mengetahui dengan jelas mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan tak kalah melakukan kebaikan-kebaikan itu, dan tak kalah manusia itu mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, yang dirasakannya damai, nyaman, bahagia. Sebaliknya, tak kalah seorang manusia melakukan berbagai macam kejelekan, bahkan mendapatkan akibat dari perbuatan jelek, apa yang dirasakan dalam dirinya, jiwanya? Rasa gundah gulana di dalam dadanya, penuh keraguan di dalam jiwanya, gelisah, dan tidak nyaman hidupnya. Ya, tidak akan nyaman. Bahkan kebaikan itulah yang akan menuntun kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah-tambah imannya. Bahkan iman itu sendiri, aplikasinya, indikatornya yang bisa dilihat dalam keseharian adalah akhlak yang terpuji, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tidaklah sekali-kali seorang manusia mengatakan aku beriman kepada Allah, kecuali dibuktikan dengan memiliki akhlak yang mulia dan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, iman yang berbahagia dan memuliakan Allah, tentunya tak kalah kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan, Masya Allah, bukannya tidak tahu manusia itu. Kita itu bukan berarti tidak tahu dan tidak sadar. Bahkan kita masih memiliki kesadaran untuk memilih-memilah mana yang baik, mana yang tidak baik.
Nah, sejatinya setiap manusia memiliki fitrah yang suci di dalam hatinya, ya. Dan fitrah ini akan mengatakan tidak terhadap berbagai macam perilaku maksiat sekecil apapun. Terhadap perilaku yang mengandung dosa sekecil apapun. Boleh jadi misalkan seseorang ini terbiasa dengan melakukan kemaksiatan hingga ia tidak risih ketika melakukannya lagi. Akan tetapi tak kala dia ditanya, tak kala dia bertanya kepada hati nuraninya, hati kecilnya, pasti dia tidak mampu berbohong bahwa yang dia lakukan itu mungkin karena dalam keadaan terpaksa, mungkin dalam keadaan kepepet, atau mungkin dalam keadaan tidak sadar dan merasakan dirinya tidak nyaman. Dia tidak berkehendak untuk melakukan itu. Dia tidak bermaksud untuk melakukan itu, bahkan tidak ada niat untuk melakukan semua kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Nah, ketika seseorang melakukan maksiat, sebenarnya hatinya itu selalu mengatakan tidak dan tidak, bahkan menolak perilaku itu. Nah, karena itu, ya, hati nurani yang ada di dalam diri ini bagaikan radar yang bisa menentukan standar baik dan buruknya setiap perbuatan kita. Ya. Hati nurani adalah lentera hidup yang mampu memberikan cahaya, ya, menerangi di malam hari, memberikan petunjuk bagi orang-orang yang dalam keadaan kesesatan di lautan dan luas. Dan tak kala kita berpegang teguh kepada hati nurani ini, maka sebetulnya kita ini akan senantiasa dekat kepada kebaikan. Dan kita ini akan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan suka serta mencintai kebaikan-kebaikan. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita menjaga hati nurani ini. Jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, masalahnya hewan yang berbahagia, bagaimana cara menjaga hati ini? Ya, apakah dengan jaket? Apakah dengan menutupi dengan tangan ini? Ya, atau bagaimana? Kita tidak bisa melihat hati nurani. Ya. Justru yang hati yang kita tunjuk di dalam jasad ini hanya segumpal daging saja. Pada hakikatnya, ya, bukan segumpal daging itu, tetapi ada sesuatu yang bersifat maknawi, yang bersifat ruhani, yang tidak terlihat. Maka caranya pun harus memakai cara-cara yang bersifat ruhani pula. Nah, disinilah hewan yang berbahagia. Orang sufi memiliki alat, ya, memiliki alat untuk menjaga hati nurani ini. Dengan apa? Dengan menanamkan zikir ke dalam hatinya. Itu, ya. Mengapa? Karena kita tidak bisa menjaganya karena bersifat gaib, tidak terlihat. Tetapi dengan zikir ini, dengan mengisi hati ini, senantiasa ingat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka jelas hati ini akan dipenuhi ismu zat, akan dipenuhi zikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kalah hati ini senantiasa berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala, akan muncul cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan terang benderang hati ini. Nah, hati yang memberikan cahaya bagaikan lentera ini maksudnya adalah hati yang senantiasa berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena hati nuraninya tercerahkan dan hati nuraninya pun mampu melihat dengan jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Mengapa? Karena diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Hidayah itu mahal ternyata imannya. Masya Allah. Tidak bisa dibeli dengan uang, ya. Dan tidak bisa kita meminta-minta kecuali dengan, ya, kehendak dan istilahnya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, dengan kekuasaannya Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun, ya, orang yang dikehendakinya, mau minta ataupun tidak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita satu sisi perlu bersyukur. Kita dilahirkan dalam keadaan seorang muslim yang beriman. Orang tua kita sudah muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ironisnya kadang-kadang kita tidak menyadari bagaimana berharganya hidayah ini. Dianggapnya kita mendapatkan keislaman dan keimanan ini adalah warisan dari orang tua. Padahal tidak demikian. Ya, berbeda dengan orang yang tadinya masuk misalkan agama Islam ini dengan cara yang benar-benar harus berjibaku dulu. Dia mencari dalil-dalil tentang kebenaran Allah. Dia mencari tentang tanda-tanda adanya Allah. Bahkan dia meneliti sehingga menemukan sesuatu, ya, yang jelas-jelas sangat ilmiah sekali bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, Allah itu ada. Dan ayat-ayat Allah, Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan oleh baginda Muhammad Rasulullah itu benar dan terbukti. Baru mereka beriman kepada Allah. Maka ketika beriman itu langsung ancam, ya, langsung tidak ada keraguan lagi. Nah, kita walaupun setiap saat membaca Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin, Al-Quran itu, ya, kitab yang tidak ada keraguan dan menjadi hidayah bagi orang-orang yang muttaqin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kadang-kadang kita, ya, kurang, ya, mempelajarinya dengan baik, kurang mentafakurinya dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga agama ini dianggapnya sesuatu yang wajar adanya, ya, hak setiap manusia. Tidak demikian. Agama itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia yang dikehendakinya saja. Maka tak kala kita sudah mendapatkan iman, Islam dan ihsan dalam kehidupan ini, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menjaganya, mengamalkannya, melestarikannya. Bahkan kalau perlu nanti mewariskannya kepada anak cucu kita, agar kenikmatan dalam beragama ini mampu kita rasakan bersama-sama. Betapa indahnya orang yang mampu melaksanakan apapun yang Allah berikan dalam kehidupan ini, apapun yang diperintahkan Allah dalam kehidupan ini. Tak kala kita mampu hidup dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan dari baginda Muhammad Rasulullah SAW, indahnya hidup ini, bahagianya hidup ini, damainya hidup ini, tenangnya hidup ini, insya Allah. Nah, mudah-mudahan tentunya kita semua, Iwan Inaya doakan saya pribadi dan saya mendoakan Iwan semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dan taufik sampai akhir hayat kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.